Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri J779. Kembali lagi, Misteri akan membawakan satu kisah yang berjudul Pengabdi Setan 3, Rahasia Kecantikan Nek Markonah. Yuk, gak usah tunggu lama-lama, dan indah kisah selanjutnya. Di episode sebelumnya diceritakan, Alan segera berlalu setelah berpapasan dengan Vero. Segera ia menyalakan senter yang ada di tangannya. Hal yang sama juga ia alami ketika lewat depan pintu kamar Nek Markonah. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya. Alan hanya melirik sejenak. Pemandangan yang sama juga ia saksikan. Tetapi sosok yang Alan lihat di atas tempat tidur, sesosok wanita yang tua dengan rambutnya yang sudah memutih semua. Kulit kepalanya sangat kontras daripada rambutnya yang sangat sedikit. Sekilas di mata Alan, kulit wanita itu sudah sangat keriput. Segera Alan melangkahkan kakinya menuju ke arah kamar mandi. Tapi begitu ia sudah dekat dengan anak tangga, segera ia hentikan langkah kakinya. Sayup-sayup, indera pendengarannya mendengar suara lirih orang yang sedang bercinta. Ada rasa ragu di batinnya untuk melanjutkan langkah kakinya. Tapi di sisi lain, hatinya merasa begitu penasaran. Suara apa itu ya? Kok lirih banget? Batinnya. Alan segera mematikan senternya. Dengan perasaan yang bercampur aduk dalam batinnya, Alan segera melangkah begitu hati-hati. Perlahan-lahan kedua bola matanya melirik ke arah bawah. Kak Antoni, batin Alan. Begitu melihat sosok Antoni yang sedang bergelut, rasa penasaran Alan tumbuh semakin kuat. Dengan siapa ya Kak Antoni bercinta? Segera Alan melangkah ke anak tangga. Di anak tangga kedua, langkah kakinya kembali terhenti. Detik demi detik, waktu terus berjalan. Alan berusaha keras untuk melihat ke arah dua insan yang sedang mendesah itu. Suasana yang cukup gelap membuat pandangan matanya begitu terbatas. Kata hati Alan berkata supaya cepat pergi dari sini. Tapi otaknya selalu menghadang kata hatinya. Akhirnya, isi kepalanya yang ia dengarkan. Didera rasa penasaran yang begitu tinggi, ia tampilkan rasa takutnya. Dengan tangan yang sedikit gemetaran, segera Alan menghidupkan senternya. Secepat kilat, ia arahkan cahaya senter itu ke arah tubuh Antoni. Bola mata Alan membesar sempurna. Darahnya seakan-akan berhenti mengaliri tubuhnya. Kakinya terasa begitu sangat berat ketika sosok yang ada di pelukan Antoni menatap ke arah diri Alan. Sosok yang dilihat oleh Alan bukanlah Wiwin atau Nek Markonah, tetapi sosok ular yang sangat besar berkepala manusia, yang membuat nyali Alan membuncah pecah ketika wajah perempuan ular itu menampakkan wajahnya yang penuh bekas sayatan-sayatan luka serta lubang hidungnya yang hanya satu. Rambutnya yang sudah memutih dan tipis dibelai-belai oleh Antoni. Sosok wanita yang bermata satu itu kembali lagi menatap ke arah Alan. Seakan-akan ia juga ingin menikmati diri Alan. Antoni begitu terhipnotis. Ia tak menyadari kehadiran Alan. Alan yang sudah mati rasa tak sanggup menggerakkan seluruh anggota tubuhnya. Dirinya seakan-akan tersedot oleh kekuatan makhluk siluman ular itu. Di tengah rasa pasrahnya, tiba-tiba ada yang menarik tubuhnya dengan kuat. Beberapa detik kemudian,
Kesadarannya pun mulai pulih. "Ayo, cepat pergi dari sini," ujarku. Seraya menarik tangan Alan. Sebelum menarik tangan Alan, beberapa menit yang lalu, aku sudah berada di belakang Alan. Bagiku, melihat penampakan sosok hantu atau makhluk halus yang seram sudah hal yang biasa. Alan yang belum sepenuhnya bisa menguasai dirinya segera kupapah tubuhnya yang begitu lemas. Terasa sekali tubuhnya bergetar cukup kuat. Di keremangan malam yang dingin, keringat Alan mengalir dari pori-pori kulit wajahnya. Tatapan matanya begitu kosong. Detik demi detik berlalu. Sampailah kami dalam kamar. Pero segera bangun dari tempat tidurnya, seraya menghampiri kami berdua. Ia tatap wajah Alan yang pusat pasti itu. "Ada apa? Kenapa wajah Alan pucat begini? Badannya juga gemetaran," tanya Pero. "Cepat kau ambilkan air minum." Aku segera meletakkan tubuh Alan di kursi dekat jendela. 1 gelas penuh air minum ia tenggak dalam hitungan detik. Menit demi menit berlalu. Alan sudah bisa menguasai dirinya. Sekarang terjawab sudah rasa penasarannya. Kenapa nenek-nenek di warung tadi sore bilang, "Hati-hati kalau di kampung Pulau Paku"? Baru saja Alan akan bicara, tiba-tiba tak, tak, tak. Aku dengan cepat mematikan lampu emergensi. Loh, kenapa lampunya dimatikan?" tanya Pero. "Shh, diam. Coba kau intip dari celah dinding ini ke arah luar," ujarku kepada Pero. Pero segera beringsut dari tempat duduknya, seraya menuju ke arah Alan yang dekat dengan jendela. Segera ia mengambil posisi jongkok dan mendekatkan wajahnya ke arah dinding yang ada celah lubangnya. Di luar halaman rumah terlihat sedikit terang karena cahaya bulan purnama. Dari kejauhan, terdengar suara seruling yang mendayu-dayu bernada sedih, diikuti oleh derap kaki yang melangkah. Pero merasa begitu penasaran. Dengan sabar, ia menunggu iringan-iringan itu lewat dari depan rumah. Walaupun tubuhnya masih didera rasa takut, Alan juga begitu penasaran. Ia berpikir, mungkin ada yang akan menikah malam ini. Tubuhnya yang masih di atas kursi, sedikit ia gerakkan ke arah dinding rumah yang terbuat dari papan itu. Perlahan-lahan, Alan mengarahkan matanya ke arah luar. Suara seruling yang sendu itu semakin jelas terdengar. Suara derap langkah kaki semakin mendekat. Detik demi detik berlalu, bahkan sampai ke menit. Iringan-iringan itu akhirnya tiba di depan halaman rumah. Tubuh Pero mengeras kaku seperti batu. Matanya terus membelalak di tengah lebaran jantungnya yang begitu kencang. Manakala matanya melihat sebuah tanduk yang dipikul oleh 4 sosok kuntilanak. Di depan tanduk itu ada 2 ekor ular besar berkepala manusia tengah memainkan seruling. Di belakang tanduk berjejer dengan rapi sosok-sosok yang tak kalah menyeramkan. Ada puluhan pocong yang berbalutkan kain putih melompat-lompat mengiringi tanduk. Di belakang barisan pocong, segerombolan kuntilanak, genderuwo, serta makhluk-makhluk yang seram lainnya. Setelah iringan-iringan itu akan berakhir, di bagian belakang ada ratusan manusia, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak, tangan serta kaki, serta lehernya dirantai. Alan memalingkan wajahnya, manakala ada beberapa orang yang menatap ke arah kami, seakan-akan mereka tahu
kalau kami tengah melihat mereka. Peru terus menatap ke arah mereka. Begitupun aku. Terlihat dari pancaran sinar matanya penderitaan yang tengah mereka alami. Bahkan ada sebagian dari mereka tubuhnya masih mengeluarkan darah segar. Nampak sesekali ada genderuwo yang mencambuk tubuh mereka karena terlambat berjalan. Terdengar suara jeritan yang menyayat hati ketika cambuk itu mengenai tubuh mereka. Setelah iring-iring itu berlalu, Peru tersandar lemas di sisi dinding kamar. Ia mencoba berdamai dengan hatinya. Ia berharap ini hanyalah ilusi belaka. Sementara Alan, dirinya terlihat lebih tenang. Ia mencoba mempercayai segala kejanggalan yang ia lihat malam ini. Baru satu malam di rumah ini, aku sudah banyak sekali menemui hal-hal aneh. Entah bagaimana malam berikutnya, batin Alan. Aku terus memperhatikan raut wajah Alan dan Peru. Segera aku hidupkan lagi lampu emergensi. Setelah suasana ruangan itu menjadi lebih terang, kulihat raut wajah Peru menyiratkan 1000 pertanyaan. "Aldo, penampakan apa tadi?" ujar Peru dengan nada suara yang sedikit bergetar. "Ayo, kita tidur, sudah malam. Nanti aku ceritakan rombongan apa itu," jawabku. Segera aku menuju ke arah ranjang tua yang diukir begitu unik. Kusibakan kelambu yang menutupi sisi ranjang. Peru dan Alan segera mengikuti langkah kakiku seraya merebahkan tubuh mereka yang terasa amat lemas. Sementara itu, setelah bercinta dengan Nek Marcona, dalam pikiran Anthony hanya ada bayangan Siti Marcona. Pengalaman yang ia dapatkan tadi begitu berkesan dalam batinnya. Tapi hatinya begitu gelisah. Ada rasa bersalah dalam dirinya, terutama pada Wiwin, karena sudah berselingkuh dengan Siti Marcona. Pertarungan batin Anthony bergelut dengan hebat, membuat matanya lelah melayu. Akhirnya, terlelaplah matanya, membawa sejuta kegalauan. Sementara itu, di kamar sebelah, Peru dan Alan sudah merebahkan tubuhnya di atas kasur, sembari menunggu diriku menceritakan perihal iring-iringan yang kami saksikan beberapa menit yang lalu. "Aldo, cepat cerita. Sebenarnya ada apa di kampung ini? Apa yang terjadi?" tanya Peru. "Besok saja ya aku ceritanya. Ini kan sudah malam. Kita tidur sajalah," jawabku. Peru sedikit kesal mendengar jawabanku. Sementara Alan sudah berusaha untuk memejamkan matanya. Ia berharap setelah tidur ia akan melupakan segala keganjilan yang ia lihat sejak tiba di rumah ini. Bola raksasa ciptaan Tuhan telah bertengger dengan gagahnya dari ufuk timur. Terdengar suara ketukan dari arah luar. "Aldo, cepat bangun, sudah siang nih," ujar Wiwin. Iya mbak, tunggu sebentar." Selesai sarapan pagi, kulirik jam tanganku telah menunjukkan pukul 9 pagi. Tapi kabut masih begitu tebal. Seakan-akan sinar sang surya tak mampu menembus pekatnya kabut itu. "Mbak Wiwin, mau ikut nggak jalan-jalan?" ujarku. "Ayo, sekalian kita ke perkebunan nenek ya." "Mbak sudah lama nggak ke sana," jawab Wiwin. Segera kami menuruni anak tangga. "Hei bocah, mau kemana?" tanya Anthony secara tiba-tiba. "Ini orang kayak hantu, selalu datang tiba-tiba," ujar Peru. Bocah, kalau gue hantu, dari semalam lu semua sudah gue lempar ke jurang di belakang rumah itu," jawab Anthony. Sudah, kalau mau ikut ayo,"
kita mau lihat-lihat perkebunan nenek, jawab Wiwin. Kami segera menuruni anak tangga. Hawa yang dingin membuat tubuh kami terasa mau membeku. Kabut yang tebal membuat pandangan mata kami terbatas. Di sepanjang jalan yang kami lalui, sesekali kami berjumpa dengan warga-warga yang akan ke perkebunan. Dengan sopannya, mereka menundukkan kepala manakala berjumpa dengan kami. Hamparan-hamparan sayuran kol berjejer dengan rapi di depan kami. Aku begitu terpana dengan keindahan alam ciptaan Tuhan itu. Kami menyusuri jalan setapak menuju ke arah kebun kopi. Setiba di pintu masuk kebun kopi, tiba-tiba, apaan nih? Kok makanan ditaruh di sini? Tanya Anthony. Segera kami menghentikan langkah kaki. Itu sajen namanya, jawab Wiwin. Sajen untuk apa? Kayaknya enak nih, bubur yang berwarna merah dan putih itu, ujar Anthony. Aku memperhatikan sebuah anyaman bambu segi empat yang tergantung di atas pohon setinggi 1 meter itu. Di dalam anyaman itu ada bubur 2 warna, yaitu warna merah dan warna putih yang dibungkus dengan daun pisang. Ada juga jajanan pasar yang terlihat sangat menarik di mataku. Boleh nggak dicicip sedikit? Pengen tahu rasanya, ujar Anthony. Jangan macam-macam, Anthony. Kalau mau, nanti saya suruh Bik Marni masak di rumah, jawab Wiwin. Kami segera melangkahkan kaki memasuki perkebunan kopi. Sementara Anthony tetap menatap ke arah anyaman yang digantung itu. Anthony menggerakkan jarinya seraya mencolek bubur yang berwarna merah. Ada seupil bubur di ujung jarinya. Segera ia masukkan ke dalam mulutnya. Wah, manis, wangi lagi aromanya, batin Anthony. Segera ia raih 2 bungkus bubur itu seraya membuangnya ke arah semak-semak. Tanpa ia sadari, ada puluhan mata yang berwarna merah yang tengah menatap ke arah dirinya. Segera Anthony menyusul kami yang sudah jauh di depannya. Waktu terus berjalan, tak terasa senja pun tiba. Sejak sore harinya, Nek Markona sudah tidak terlihat lagi sosoknya. Di pinggir hutan di kampung sebelah, ada seorang wanita tua berjalan kaki menembus gelapnya malam. Sesekali, nampak ia menoleh ke arah belakang karena ia merasa ada yang mengikuti jejak langkah kakinya. Tanpa ia sadari, ada sosok yang melayang-layang di udara yang mengarah ke wanita tua itu. Bek! Satu pukulan mendarat di lehernya. Tubuhnya yang sudah tua renta itu pun dalam hitungan detik ambruklah ke tanah. Sosok yang berdiri di samping wanita tua itu masihlah sangat muda dan cantik. Segera ia merubah dirinya menjadi wanita tua. Setelah merasa penampilannya sudah cukup sempurna, wanita tua itu segera bergegas memasuki perkampungan. Tok, tok, tok. Punten, punten, permisi. Terdengar suara pintu terbuka dari dalam rumah. Wak Mun, ayo cepat masuk, Wak. Istri saya sepertinya sudah mau melahirkan, ujar pria itu. Segera Wak Mun masuk ke dalam rumah. Setiba di dalam rumah, di ruangan tengah, nampak seorang wanita muda tengah menahan rasa sakit seraya mengelus-ngelus perutnya yang sudah besar. Segera Wak Mun mendekati wanita itu. 1 jam telah berlalu. Lahirlah anak yang dikandung oleh wanita muda itu. Mau dibawa kemana ari-ari bayi itu? Tanya Wak Mun. Mau aku kubur, Wak, di samping rumah, jawab pria itu. Sudah, biar Wak saja yang ngubur, kau urus dulu istrimu, ujar Wak Mun. Pria muda itu segera menyerahkan ari-ari bayi yang ada di tangannya ke Wak Mun. Wak Mun segera keluar rumah
dengan senyuman yang penuh arti. Setelah Wak Mun keluar rumah, tubuhnya menghilang begitu saja di gelapnya malam. Setiba di dekat rumahnya, Wak Mun kembali ke wujudnya semula, muda dan cantik. Segera ia menaiki anak tangga rumah. Kala itu, jam telah menunjukkan pukul 10 malam. Wanita cantik itu tak lain Nek Markona. Segera ia menuju ke arah dapur dan meletakkan bungkusan yang ia bawa tadi. Tok, tok, tok. Nak Antoni, buka pintunya sebentar. Krek. Pintu kamar itu terbuka. Antoni tersenyum manis ke arah Nek Markona. Jantungnya berdesir ketika mata Nek Markona menatap tajam ke arah dirinya. Ada apa, Nek? Nenek mau minta tolong. Tolong antarkan nenek ke suatu tempat, ujar Nek Markona. Kemana, Nek? Sudah, ikut saja. Dekat kok, nggak jauh. Oh iya, Nek, tunggu sebentar ya. Aku ambil jaket dulu, ujar Antoni. Beberapa detik kemudian, segera Antoni mengikuti langkah kaki Nek Markona. Pero dan Alan mendengar suara langkah kaki yang cukup tergesa-gesa. Segera mereka berdua mengintip dari celah pintu. Antoni dan Nek Markona menuju ke arah kamar mandi. Ayo kita ikuti, mau kemana mereka berdua, ujar Alan. Dengan langkah yang sangat hati-hati, mereka berdua mengikuti Antoni dan Nek Markona dari arah belakang. Setelah mereka sudah menuruni anak tangga, mereka berdua menuju ke sebuah ruangan. Alan dan Pero menatap dari atas anak tangga. Nek Markona memutar sebuah tuas kecil di balik meja. Tiba-tiba, dinding yang terbuat dari papan itu terbuka secara otomatis. Segera mereka berdua masuk ke dalam ruangan itu. Alan dan Pero saling tatap. Mulut Alan tak berucap sepatah kata apapun. Tapi, dari pancaran matanya, sepertinya ia juga ingin tahu apa yang akan mereka lakukan. Setelah Nek Markona masuk ke dalam ruangan itu, segera Alan dan Pero menuruni anak tangga. Setiba di dekat meja, segera Alan menarik tuas yang tadi ditarik oleh Nek Markona. Dalam hitungan detik, terbukalah pintu rahasia itu. Alan mengarahkan matanya ke segala penjuru ruangan itu. Dinding-dinding bagian dalam ruangan terbuat dari batu kali yang disusun begitu rapi. Ada sebuah obor yang berukir kepala ular sebagai penerangan ruangan itu. Segera, Pero dan Alan menuruni anak tangga menuju ke arah bawah. Mata Pero menganga sempurna manakala ia melihat ada sebuah aliran sungai. Dinding-dinding di pinggir aliran air nampak sangat kokoh. Kemana ya mereka pergi? Tanya Pero. Itu tuh, lihat, mereka ke arah hulu, jawab Alan. Di dekat tangga ada sebuah sampan kecil. Segera Pero dan Alan menaiki sampan itu. Pero segera mendayung sampan ke arah hulu. Sepanjang aliran sungai yang mereka lewati cukup terang karena terdapat cahaya obor. Menit demi menit berlalu. Dari kejauhan, mereka melihat Antoni dan Nek Markona berhenti di pinggir sungai. Setelah mereka menaiki tangga menuju ke atas, segera Alan dan Pero mempercepat gayuhan perahunya. Singkat cerita, sampailah kami di sebuah perkampungan. Hawanya yang sangat lembab dan sedikit berbau amis. Kabut tipis menyebar di antara rumah-rumah warga. Kok sepi sekali ya kampung ini? Kemana ya warga-warganya? Batin Alan. Samar-samar kami mendengar suara genderang yang ditabuh. Kami mencari sumber suara itu. Setelah sekian menit kami berjalan, terlihat ada cahaya api di bagian timur kampung. Segera kami menuju ke arah sana.
Setelah begitu dekat dengan keramaian, kami berdua bersembunyi di sela-sela pohon yang cukup besar. Mata Alan terbuka cukup lebar ketika melihat kerumunan warga-warga itu. Tapi, terasa ada yang janggal dalam pikirannya. "Alan, semua warga di sini wanita semua," ujar Peru. "Iya ya, apa yang mereka lakukan?" "Hei, itu kan Kak Anthony yang terbaring di atas batu besar itu," ujar Alan. "Iya, benar. Kita sebaiknya diam saja di sini. Bahaya kalau sampai ketahuan," ujar Peru. "Wanita-wanita itu cantik-cantik, tapi kok ada nenek tua peot ya di sana?" ujar Alan. "Mungkin itu induk semangnya," ujar Peru. Tiba-tiba, suara riuh dan suara genderang berhenti. Dari atas pohon yang sangat besar, muncullah sesosok ular sebesar batang kelapa yang berkepala manusia. Alan memicingkan matanya agar lebih fokus lagi, seraya menatap ke arah ular besar itu. Begitu matanya menangkap sempurna, ia sadar ular itu yang semalam bercinta dengan Anthony. Gerakan ular itu cukup lambat. Terlihat bagian perutnya yang membesar. Ular itu segera menuju ke arah tubuh Anthony yang terkapar dalam keadaan tanpa busana. Perlahan-lahan, ular besar itu merebahkan tubuhnya di samping Anthony. Nampak sesekali ular itu menggerak-gerakkan perutnya. Jelang beberapa menit, dari arah bawah perut ular itu, keluarlah puluhan anak-anak ular yang sebesar betis orang dewasa. "Ayo anak-anakku, makanlah yang banyak. Ibu sudah siapkan makanan lezat," ujar ular itu. Mendengar perintah ular besar itu, ular-ular yang baru lahir tadi segera merayap ke arah tubuh Anthony. Tanpa diperintah 2 kali, segera puluhan ular-ular itu melahap tubuh Anthony. Tak ada reaksi atau teriakan dari mulut Anthony. Ia hanya diam saja. "Ayo anak-anak, makan yang banyak. Itu tubuh bapak kalian yang tak berguna." Sebagian tubuh Anthony sudah tinggal tulang belulang. Wanita-wanita yang cantik tadi kembali riuh dan merubah wujudnya menjadi manusia ular yang beraneka rupa dan warna. Ratusan manusia ular itu segera menuju ke arah tubuh Anthony. Dan dalam hitungan menit, seluruh bagian tubuh Anthony tak bersisa. Bahkan, tulang-tulangnya pun menjadi rebutan. Kini, yang tersisa hanyalah tetesan-tetesan darah yang sesekali dijilati oleh manusia ular itu. Selang beberapa saat, nenek tua yang wajahnya keriput itu melangkah ke arah batu besar seraya membawa tengkorak manusia yang berisi ari bayi. Setiba di dekat batu besar itu, segera ia meletakkannya di atas batu. Ular besar yang berjuluk Ratu Dewi Ulo segera menggerakkan tubuhnya seraya menatap ke arah benda yang baru saja nenek tua itu letakkan. Ratu Dewi Ulo diam sejenak. Begitupun dengan manusia-manusia ular yang ada di sekitarnya. Seakan-akan mereka tidak mau mengganggu konsentrasi sang ratu. Menit demi menit sudah berlalu. Tiba-tiba, Ratu Dewi Ulo mengeluarkan cahaya putih dari dalam mulutnya. Cahaya itu terus bergerak menuju ke arah tengkorak yang ada di depannya. Setelah cahaya itu bercampur dengan ari-ari bayi itu, seketika seluruh yang ada di area itu memejamkan matanya, termasuk Alan dan Peru, karena cahaya itu begitu menusuk bola mata. Seiring dengan cahaya itu, terdengar pula suara jeritan bayi yang begitu menyayat hati. Segera nenek tua itu meraih isi yang ada di dalam tengkorak itu. Tangannya yang keriput sedikit bergetar
manakala ia sentuh ari bayi yang berlendir dan berbau amis itu. Tanpa buang waktu, segera ia memasukkan daging yang berlendir itu ke dalam mulutnya. Selang beberapa menit, dari tubuh wanita tua itu mengeluarkan cahaya putih. Perlahan-lahan tubuhnya berubah menjadi wanita yang sangat cantik dan elok. Bahkan jauh lebih cantik dari sebelumnya. "Nek Markona," ujar Alan dan Pero hampir bersamaan. Segera anak-anak ular yang baru lahir tadi meliuk-liukkan tubuhnya ke arah tengkorak seraya menyantap daging itu. Setelah isi dalam tengkorak itu kosong, perlahan-lahan satu persatu anak ular itu merubah wujudnya. Kepalanya yang semula berbentuk ular kini menjelma mewujud kepala manusia. Ya, kepala manusia anak perempuan yang sangat cantik. "Anak-anakku, satu kali lagi ritual, maka tubuh kalian akan sempurna seperti manusia," ujar Ratu Dewi. "Pero, sebaiknya kita cepat pergi dari sini," ujar Alan. "Iya," jawab Pero dengan nada suara yang bergetar. Segera Pero dan Alan melangkah pergi. Kedua kaki mereka terasa amat berat melangkah. Ketika Alan dan Pero merasa kedua lututnya bergetar dengan hebat, napas ketakutan begitu memburu batin mereka berdua. Setelah tiba di pinggir sungai, segera mereka menaiki sampan. "Pero, apa yang kita lihat tadi sebaiknya jadi rahasia kita berdua saja ya," ujar Alan. "Kenapa?" jawab Pero. "Bahaya bagi kita kalau berita ini sampai menyebar. Bisa-bisa nyawa kita jadi taruhannya," jawab Alan. Sementara itu, di sisi lain di waktu yang sama, aku dan Wiwin nampak begitu gelisah karena di rumah yang besar itu hanya ada kami bertiga termasuk Big Marni. Sementara Mang Agus sudah pulang ke kota sejak kemarin. Wiwin segera menyusuri setiap sudut kamar, sementara aku menuju ke arah kamar mandi. Sayup-sayup ku dengar ada suara anak-anak bermain di dekat tangga kamar mandi. Setiba di anak tangga, aku sedikit tertegun manakala kulihat ada anak ular yang berkepala manusia tengah bermain-main dengan bocah laki-laki yang berkepala botak. Aku segera tersadar ketika kudengar langkah kaki yang menuju ke arah tangga. Dalam sekejap juga lenyaplah sosok bocah-bocah tadi. "Kalian dari mana saja?" "Dari tadi aku cari kemana-mana," ujarku. "Dari halaman belakang," jawab Alan mencari alasan. "Kalian lihat Kak Antoni nggak? Dia juga menghilang," tanyaku. "Iya." Belum selesai Pero bicara, Alan segera menutup mulut Pero. "Iya, nggak tahu maksudnya," jawab Pero. "Mereka berdua kenapa ya? Kok sikapnya aneh begitu?" batinku. Esok harinya di kampung sebelah heboh karena ada bayi yang baru dilahirkan semalam mendadak meninggal. Warga di dusun itu juga menemukan mobil berwarna hitam yang masuk ke dalam jurang. Mendengar ada mobil yang masuk ke dalam jurang, segera kami semua menuju ke dusun sebelah. Setiba di bibir jurang, segera kami bertanya plat mobilnya kepada warga yang sedang berkerumun. "Benar, itu plat mobil Antoni," ujar Wiwin. "Bagaimana keadaan pengemudinya, Pak? Apa ia selamat?" tanyaku. Warga yang ditanya hanya geleng-geleng kepala. "Maaf nak, mobilnya hancur terbakar. Bahkan pengemudinya juga ikut terpanggang di dalam mobil," jawab warga. Alan dan Pero yang mendengar terlihat bingung. Mereka berdua ingat betul kalau semalam Kak Antoni telah ditumbalkan oleh Nek Markona. Terus tubuh siapa yang terbakar di dalam mobil itu? Batin Pero. Dan bersambung di episode selanjutnya akan ada perang gaib antara Nek Markona dan keluarga Antoni.
karena keluarga Antoni tak terima anaknya tewas. Keluarga Antoni meminta tolong kepada dukun yang hebat asal Jambi. Oke kawan, terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Dan semoga channel ini kedepannya akan lebih baik lagi. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua. Dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalam.